Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring dalam mata pelajaran IPA. Dan kemarin kita sudah membahas materi tentang objek IPA dan pengamatannya. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang pengukuran. Simak videonya sampai selesai dan catat hal penting yang ada di dalamnya. Selamat menyaksikan videonya. Adapun indikator pencapaian kompetensi untuk pertemuan kali ini yang pertama, menjelaskan konsep pengukuran. Mengidentifikasi hal yang dapat diukur dan tidak dapat diukur. Membandingkan satuan baku dan satuan tidak baku. Menjelaskan pentingnya satuan baku dalam pengukuran. Mengonversi satuan baku dalam sistem internasional. Pernahkah kalian mengukur berat badan? Berapa berat badanmu? Menggunakan alat apa untuk mengukur berat badanmu? Ya, kalian pasti menggunakan alat yang namanya timbangan berat badan. Kegiatan menimbang berat badan adalah salah satu cara yang digunakan dalam pengamatan dan penyelidikan IPA, yaitu pengukuran. Kegiatan mengukur berat badan seseorang termasuk pengamatan kualitatif, sehingga diperoleh data berupa angka. Pengukuran dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengukuran langsung adalah pengukuran menggunakan alat ukur sehingga diperoleh hasil pengukuran secara langsung. Misalnya, pengukuran diameter pohon dapat dilakukan dengan menggunakan meteran pita dengan melilitkannya secara langsung pada pohon. Sedangkan pengukuran tidak langsung adalah pengukuran yang membutuhkan proses minimal 2 langkah untuk mengetahui hasil yang diukur. Misalnya, pengukuran diameter pohon dengan melilitkan seutas tali melingkari pohon, lalu panjang tali diukur menggunakan penggaris. Jadi, apa itu pengukuran? Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dijadikan sebagai satuan. Contohnya, kita ingin mengukur panjang pensil. Kita mulai dari angka 0 sampai ujung pensil. Diperoleh panjang pensil adalah 17,6 cm. Panjang merupakan besaran, sedangkan 17,6 adalah nilai besaran yang berupa angka. Kemudian cm adalah satuan. Jadi, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur disertai dengan angka atau satuan. Contohnya, panjang, massa, suhu, dan lain-lain. Sedangkan satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil dari pengukuran. Dengan kata lain, merupakan standar ukuran dari suatu besaran. Contohnya sentimeter, meter, sekon, dan lain-lain. Kemudian, kita harus bisa membedakan mana yang besaran dan mana yang bukan besaran. Besaran, seperti yang kita ketahui, adalah segala sesuatu yang dapat diukur disertai dengan angka atau satuan. Contohnya, tinggi badan adalah 160 cm dan panjang meja adalah 11 jengkal. Besaran di sini adalah tinggi dan panjang. Mengapa tinggi termasuk besaran? Karena diperoleh angka 160 cm dan panjang adalah besaran karena
didapat 11 jengkal. Sedangkan bukan besaran adalah segala sesuatu yang tidak dapat diukur, sehingga tidak dapat dinyatakan dengan angka atau satuan. Contohnya, baik, pintar, dan putih. Kemudian satuan. Satuan selalu mengikuti nilai pada besaran. Namun satuan dibagi dua, yaitu satuan baku dan satuan tak baku. Satuan baku adalah satuan yang digunakan secara global. Contohnya meter, kilogram, sekon, dan lain-lain. Sedangkan satuan tak baku adalah satuan yang tidak digunakan secara global. Contohnya depa, jengkal, hasta, dan lain-lain. Kenapa tidak digunakan secara global? Contohnya, kita menggunakan jengkal tangan kita. Jengkal tangan kita tidak sama dengan jengkal tangan orang luar, misalnya orang Amerika. Kemudian bisa dilihat di tabel, contoh nama besaran dengan satuan baku dan satuan tidak bakunya. Yang pertama panjang, satuan bakunya meter, sentimeter, dan kilometer. Sedangkan satuan tidak bakunya adalah jengkal, kaki, dan depa. Kemudian massa satuan bakunya kilogram dan gram. Sedangkan satuan tidak bakunya adalah tempurung kelapa dan kaleng. Selanjutnya volume. Volume satuan bakunya adalah sentimeter kubik, meter kubik, dan liter. Sedangkan satuan tidak bakunya adalah botol. Kemudian keempat, luas. Luas satuan bakunya adalah meter persegi atau hektar. Kemudian satuan tidak bakunya adalah menggunakan patok. Usaha para ilmuwan melalui berbagai pertemuan membuahkan hasil. Sistem satuan yang berlaku di negara manapun dengan pertimbangan satuan yang baik harus memiliki syarat-syarat berikut. Yang pertama, satuan selalu tetap, artinya tidak mengalami perubahan karena pengaruh apapun, misalnya suhu, tekanan, dan kelembapan. Yang kedua, bersifat internasional, artinya dapat dipakai di seluruh negara. Kemudian mudah ditiru bagi setiap orang yang akan menggunakannya. Dalam satuan sistem internasional, setiap jenis ukuran memiliki satuan dasar. Misalnya, satuan besaran panjang adalah meter. Untuk menyatakan hasil pengukuran yang lebih besar atau lebih kecil dari meter, hasil pengukuran dapat menggunakan awalan-awalan seperti pada tabel di samping. Misalnya awalan tera simbolnya adalah T, kelipatannya adalah 10 pangkat 12. Sebagai contoh, 5 megawatt sama dengan 5 juta watt. Kenapa 5 juta? Karena mega menyatakan kelipatan 10 pangkat 6. Sehingga jika diubah menjadi watt, menjadi 5 juta watt. Kemudian contoh kedua yaitu 1 kilometer. Kilo kelipatan 10 pangkat 3 jika diubah ke meter. Artinya 1 kilometer sama dengan 10 pangkat 3 meter atau 1000 meter. Penggunaan awal ini mempermudah dalam mengomunikasikan hasil pengukuran. Contohnya, bakteri memiliki panjang sekitar 10 mikrometer, sedangkan virus memiliki panjang sekitar 100 nanometer. Nah, menurut kalian, manakah yang lebih panjang, bakteri atau virus? Mari kita buktikan. Bakteri 10 mikrometer. Artinya 10 kali 10 pangkat minus 6 meter.
atau sama dengan 10 minus 5 meter atau 0,00001 meter. Sedangkan virus adalah 100 nanometer jika dicari 100 kali 10 minus 9 meter atau sama dengan 10 pangkat minus 7 meter atau sama dengan 0,00001 meter. Nah, dari hasil tersebut bisa kita lihat yang paling panjang ukurannya adalah bakteri, yaitu 10 pangkat minus 5. Lebih besar dari 10 pangkat minus 7 meter. Pada kehidupan sehari-hari, ada kalanya kamu harus mengonversi satuan panjang, satuan massa, dan satuan waktu. Bagaimana cara mengonversi satuan-satuan tersebut? Satuan panjang antara lain cm, meter, dan kilometer. Sedangkan satuan massa antara lain gram dan kilogram. Untuk mengkonversi satuan-satuan tersebut, diperlukan faktor penggali satuan. Satuan panjang. Untuk mempermudah mengonversi satuan panjang, biasanya menggunakan tangga satuan. Jadi kita buat tangga dimulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, dekameter, sentimeter, dan paling bawah adalah milimeter. Setiap turun satu tangga dikali 10. Berarti jika turun 2 tangga dikali 100. Turun 3 tangga dikali 1000 dan begitu juga selanjutnya. Sebaliknya, jika naik 1 tangga dibagi 10, berarti naik 2 tangga dibagi 100. Naik 3 tangga dibagi 1000. Contohnya, 1 kilometer sama dengan 10 hektometer. Karena 1 kilometer turun 1 tangga ke hektometer. Selanjutnya, 1 milimeter sama dengan 1 per 10 cm. Karena milimeter naik 1 tangga sentimeter. Berarti 1 per 10. Satuan massa. Sama seperti satuan panjang, untuk mempermudah faktor pengalinya, kita buatkan tangga massa. Jadi dimulai dari kilogram, hektogram, dekagram, gram, degram, sentigram, dan miligram. Jadi, turun 1 tangga dikali 10, turun 2 tangga dikali 100, turun 3 tangga dikali 1000, dan begitu juga selanjutnya. Sebaliknya, naik 1 tangga dibagi 10, naik 2 tangga dibagi 100, dan naik 3 tangga dibagi 1000, dan begitu juga selanjutnya. Contohnya 1 kilogram ingin kita ubah ke hektogram, berarti 1 dikali 10. Sebaliknya 1 miligram ingin kita ubah ke sentigram, berarti naik 1 tangga itu dibagi 10, hasilnya 1 per 10 sentigram. Mengonversi satuan waktu. Contohnya, 1 jam sama dengan 60 menit, atau 1 menit sama dengan 1/60 jam. Kemudian 1 menit sama dengan 60 sekon, atau 1 sekon sama dengan 1/60 menit. 1 jam sama dengan 3600 sekon,
atau 1 sekon sama dengan 1/3600 jam. Saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Materi selanjutnya kita akan bahas adalah besaran pokok dan besaran turunan. Selanjutnya, silakan mengerjakan tugas yang dilampirkan di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.